pengen berenang sendiri ke sana karena udah ngeliat daratan. Dia nggak tahu di daratan itu ada buaya, ada binatang berbisa, ada macan, ada apa. Nah, kan kerasa kan sekarang, bener kan dari mulut aku apa? Itu si terdakwa nyuruh dia datang, nggak mau dia nggak datang. Sementara aku yang udah ngasih tahu buat kebenaran dan kepentingan dia sendiri, kagak digubris. Nah, sekarang apa? Datang. Kalau aku sama Sela Sofia itu respect, jari jempol kaki dua aku naikin. Karena apa? Memang awal-awalnya dia takut, tetapi masya Allah banget, dia bergejolak di batinnya, sekalian dikenasehatin sama pasangannya tuh keren banget. Jangan begitu, kita berjuang ayo sama-sama untuk kebenaran. Mana? Gak takut dia berhadapan sama terdakwa. Emang terdakwa makan batu, makan nasi dia kalau dihadapin juga takut ke orangnya. Takut dia tuh, gak ada. Kalau dia udah makan pisau tuh baru kok nyamuk ya. Dia masih makan nasi mah apa yang ditakutin? Kok sibuk sendiri? Bukan sibuk sendiri, emang menyibukkan diri. Emang aku dalang kata kalian. Kalian ini suka heran ya aku tuh. Ntar aku dibilang dalang, ntar kalau aku memposisikan diri aku jadi dalang nggak terima. Ntar dibilang aku ikut-ikutan, tapi kalau aku ikut-ikutan beneran nggak diterima. Bingung sama kalian ini. Sementara kalian tuh ketak-ketik menguatkan kekuatan untuk ngebully-bully para korban. Nggak perlu. Kalau mereka ini kubu yang teraniaya udah cukup aku aja ya, cukup aku aja, nggak usah bayar buzzer ini itu. Nah sekarang bos buzzer lelah ya. Lelah ya bos buzzer ya. Tunggu ya, ngelek internetnya down. Iya sabar. Buzzer frustasi. Jadi gini ya guys. Jadi ini kata teman-teman aku ya. Batuk dulu. Ingat minum saya. Iya, punya ibu. Fit kata dia gini ya. Ini teman-teman aku yang benar-benar teman-teman aku hebat ya, hebat teman aku ini. Aku tuh punya grup teman-teman aku dari kecil, hebat orang. Udah hebat lah, udah jadi ini. Gini kata mereka. Gue heran ya sama si Fitri kata dia gitu. Kenapa? Orang kan kalau dibuzzer tujuannya itu biar dia kena mental ya katanya. Kalau kita perhatikan ini sekarang yang kena mental itu yang ngebuzzer. Itu kata mereka ya, bukan kata aku. Bener, yang kena mental kenapa kalian bukan aku? Yang kena mental bos buzzer sama kalian yang ngebuzzer aku. Kesel, gemes karena aku tetap menyala. Bener juga sih. Bos buzzer lagi ambil pinjaman, ya sudahlah biarin aja. Memang hidupnya, memang dia itu ditakdirkan menjadi bos buzzer habis-habisan untuk mendukung kezoliman. Untuk apa? Bekerja membayar hutang dia. Jadi biarin, itu sudah merupakan bentuk balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dari bisnis kan bentuk balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, dari bisnis yang dia jalani dengan utangnya. Kalau aku sebagai pebisnis nggak balance ya, nggak balance sama sekali, nggak balance ya. Aku doakan lah besok punya bisnis baru. Buat Teh Fitri lewat Miss Gosip. Siapa titip salam? Miss Gosip na teu acan pendak sareng Teh Fitri. Nya, aku tuh ketemu Miss Gosip baru sekali pada saat dia ke Jakarta terus mau mendukung Dr. Reza datang ke persidangan. Nah, sekalian karena aku ketemu sama dia, waktu itu aku ngeliat konten-konten dia kan. Aku undang ke rumah semua pendukung Reza ini kan, karena aku udah didalang-dalangin nih. Sekalian aja aku kumpulin di rumah aku. Tadi aku udah liatin fotonya siapa aja yang datang ke rumah aku. Itu aku briefing nih, bener aku briefing. Aku kasih tahu kalian kalau ngebela Dr. Reza, luruskan aja berita yang nggak bener ya. Jangan body shaming, jangan ngebully. Kalau misalnya kayak begini nih, contohnya begini.
kubu terdakwa ngomong itu adalah kesepakatan. Nggak ada kesepakatan ya, nggak ada kesepakatan. Itu mana kesepakatan? Itu antara kedua belah pihak, dikuatkan dengan perjanjian. Mana perjanjiannya secara lisan kagak adin, secara tulisan apalagi. Jangan perjanjiannya dicatat di dalam kepala kayak siapa itu? Ada deh pokoknya itu tuh. Kamu ingat buktinya apa? Buktinya ada di dalam kepala. Nah, jangan ikut-ikutan itu. Perjanjiannya mana? Ada dicatat di dalam kepala. Nggak ada gitu. Jangan nanti itu dipakai lagi. Pokoknya setiap berita yang nggak baik aku lurusin ya. Saha bos buzzer teing. Kenapa coba? Karena kemarin nama saya disebut lagi ya di persidangan. Nama aku disebut-sebut terus di persidangan. Nih sekarang boleh dong kalau aku ngomong masalah persidangan, karena nama aku setiap persidangan disebut Kak Fitri aja. Padahal aku nggak tahu. Iya tuh Lisa ya ngomong, dicatat di dalam kepala. Iya, cocok, cocok. Kayak ujian nasional. Iya. Coba kan dia nenteng-nenteng, katanya nenteng-nenteng itu perjanjian endorse dia semua ada, 600 juta juga ada. Kenapa yang 4 miliar nggak ada? Jangan ngomong ada Pak Hakim. Di mana perjanjiannya? Dicatat di dalam kepala saya gitu. Katanya kesepakatan, benar. Katanya maksa ngasih duit. Ini sebetulnya yang mana? Yang mana yang di gini ya netizen ya. Kalau kita itu berbohong, dengar nih omongan aku ya, kalau kalian mau jadi pembohong, pastikan kalian itu punya ingatan yang kuat ya. Kalau kalian bodoh, jangan coba-coba jadi pembohong. Apalagi kalian berbohongnya di muka majelis hakim yang mulia. Kelar kau. Dendam sekali nampaknya. Bukan dendam ya, jijik. Bukan dendam, bedakan dendam sama jijik. Kan kata dia juga jijik sama aku ya, aku juga lebih jijik. Kalau sekarang aku jawab ini persidangan, aku membela Reza Gladys ya. Jangan digiring-giring seolah-olah ini itu. Aku kan udah dibilangin dalang sama kalian. Terdakwa minta penangguhan, tadi udah aku jawab. Kata si Komal-Komal yang isinya pakar-pakar hukum, bukan kata aku nih ya. Kata Komal-Komal yang isinya pakar-pakar hukum, rasanya mustahil mau dikabulkan karena sidang sudah berjalan dan dugaannya itu, hukumannya itu kan tinggi. Itu pertama. Kedua yang paling penting nih, kalian denger ya, terdakwa ini suka bikin onar. Di dunia maya iya masih, di dunia nyata iya. Tuh. Tapi sekarang udah nggak pernah nyenggol-nyenggol aku lagi. Aku juga bingung kenapa. Apakah udah ada yang ngebilangin? Karena waktu itu kan ada yang nelpon aku nih guys, ada yang nelpon aku sih, nelpon dia sebetulnya. Aku nelpon dia, terus dia bilang, Kak bisa nggak sih nggak usah dulu senggol-senggol si terdakwa? Kenapa? Aku bilang gitu. Iyalah kasihan lah bla 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 bla, karena nanti kakak, nah dia nggak tahu kali aku pernah dibully sama dia ya, apa nggak tahu, apa pura-pura nggak tahu, aku nggak tahu. Maghrib ya, bentar lagi, ini masih setengah jam lagi, aku nggak tahu. Terus aku ngomong sama dia, bisa nggak kamu ngomong begitu tuh jangan sama saya, ngomong tuh sama terdakwa, udah dijeruji aja masih aja ngata-ngatain aku. Waktu itu kan masih tuh repost dari mana, by admin. Aku jangan begitu, jangan bisa cuman ngebungkam satu pihak yang sana masih koar-koar. Aku ngomong begitu. Nah, apakah dia dengar ya? Kalau dia dengar ya alhamdulillah. Makanya kan aku sekarang kalau live aja aku kalian nanya, ini aku kepentingannya buat fakta persidangan ya, bukan nyerang terdakwa ya. Bedakan aku meluruskan fakta persidangan dengan terdakwa. Kalau sekarang aku mau ngebales ketak-ketik di story aku pasti katain dia nih, si miskin, ternyata rumahnya belum lunas. Dikata-katain apa tuh yang kemarin aku banyak dengar. Kan aku pasti lakuin itu kalau aku juga mau bales sama dia itu. Kalau sekarang kan aku live, aku meluruskan buat negara, buat Republik Indonesia tercinta. Dari apa? Dari kalian netizen suka giring-giring opini. Aku sekarang mau membantu negara jangan kalah sama buzzer. Makanya aku kemarin tahu pabrik buzzer di mana, aku udah laporin ke pihak berwajib. Tangkep tuh. Aku yang tahu baru di Jakarta Selatan, di Pasar Minggu. Yang di Jawa Timur aku sudah tahu tapi kejauhan. Macet ke sana ya. Macet itu aja dulu tuh yang deket di Jaksel.
buat Teh Fitri lewat Miss. Iya tadi Alger udah aku udah baca. Apa bener chat yang beredar itu? Nggak ada yang bener. Chat beredar apaan? Nggak ada. Kalian bikin aja chat sama Vladimir Putin, kalian masukin tuh. Kalau bikin chat fake itu yang nggak usah coy. Aduh, besok tuh kenapa sih kubu terdakwa ini nggak minta bantuan aja ke Pak Vladimir Putin, pura-pura nge-DM ke DM Instagram dia. Coba deh, Mr. Putin help us gitu. Siapa tahu didengar. Kalau sama presiden kita kan nggak didengar. Ya kata presiden kita ya sudahlah, ini emang orang tukang onar gitu ya. Kalau Putin nggak tahu dia tukang onar. Coba deh kalian ke presiden Amerika kayak minta bantuan. Kalau nggak ke presiden korut, ke Kim Jong Un. Kalian deh Kim Jong Un sana. Awas ya kalian gak DM Kim Jong Un, minta bantuan sama dia. Paling dia ditampung tuh di negaranya nggak ada sosmed. Dicocok tinggal di dia kayaknya kalau